Gagasan pokok dan pendukung dari teks tulis. Paragraf merupakan kumpulan dari banyak kalimat yang tersusun menjadi suatu bacaan. Pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan saling melengkapi dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah gagasan yang tersusun atas kalimat penjelas. Gagasan pokok ataupun gagasan pendukung secara umum disajikan dalam bentuk kalimat. Dalam setiap paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok saja. Ciri-ciri gagasan pokok adalah sebagai berikut. Memiliki arti yang jelas. Mengandung suatu topik pembahasan. Cara menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. 1. Baca paragraf secara teliti. Untuk menentukan gagasan pokok, pertama bacalah paragraf dengan teliti dan jangan terburu-buru. Coba pahami apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. 2. Tentukan kalimat utama. Kemudian tentukan kalimat utamanya. Bila sudah mengetahui kalimat utamanya, coba cari inti kalimat utama tersebut. 3. Tentukan gagasan pokok berdasarkan jenis paragraf. Jenis paragraf terbagi menjadi deduktif, induktif, deduktif-induktif, dan ineratif. Deduktif merupakan jenis paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Sementara induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya berada di akhir kalimat atau paragraf. Deduktif-induktif merupakan paragraf yang gagasan pokoknya terdapat di awal dan akhir paragraf. Sedangkan ineratif adalah paragraf yang gagasan pokoknya terdapat di tengah paragraf. 4. Rangkumlah paragraf. Merangkum paragraf untuk mencari gagasan pokoknya, dengan cara memisahkan dari kalimat penjelasnya. Gagasan pendukung. Ciri-ciri dari gagasan pendukung sebagai berikut. Kalimatnya bisa berupa contoh, data, kronologi kejadian, atau uraian lainnya. Karena sifatnya yang rinci dan khusus, jika gagasan pendukung berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimatnya tidak bisa mencerminkan keseluruhan isi paragraf. Cara menentukan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. 1. Cari kalimat pendukung biasanya terletak setelah kalimat pertama. 2. Cari paragraf yang menjelaskan kalimat berisikan contoh, data, ataupun sebuah uraian kronologi kejadian. 3. Baca kembali keseluruhan paragraf, dan temukan kalimat penjelasnya biasanya mengandung keseluruhan isi dari paragraf. Gagasan pokok dan pendukung dari teks lisan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama suatu hal yang dibacakan atau dibicarakan. Menyimak terdiri dari beberapa proses yaitu tahap mendengar, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi dan menanggapi. Teknik menyimak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu menyimak ulang model ucapan, mendengarkan dan memberikan reaksi, menyingkat atau merangkum isi dalam beberapa kalimat, menjawab pertanyaan-pertanyaan berupa apa, siapa, mengapa, di mana dan bila mana. Gagasan pokok dan pendukung dari teks visual. Teks visual dapat berupa foto maupun gambar ilustrasi yang memiliki makna di dalamnya. Teks visual dapat berupa gambar diam maupun gambar bergerak seperti video dan animasi. Sama seperti teks tulisan, teks visual juga mengandung gagasan pokok di dalamnya. Gagasan pokok atau pokok pikiran adalah inti dari suatu bacaan. Sehingga gagasan pokok adalah ide pokok mengapa suatu teks dibuat. Gagasan pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama, kalimat pokok, ataupun kalimat topik. Dilansir dari Department of Education and Training Victoria State Government, teks visual memungkinkan siswa dan guru untuk secara akurat dan konsisten menangkap bagaimana makna dalam teks visual. Dengan cara yang sama seperti saat menggunakan tata bahasa untuk memahami makna teks tulisan maupun lisan. Langkah awal dalam menemukan gagasan pokok pada teks visual adalah mengamati media yang ada. Berikut langkah untuk menemukan gagasan pokok pada suatu teks visual. 1. Mengamati media teks visual baik gambar diam maupun bergerak dengan saksama. 2. Mencatat peristiwa, kegiatan, maupun situasi yang ada pada teks visual. 3.
kalimat-kalimat yang menggambarkan keseluruhan peristiwa dalam teks visual. 4. Menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi satu paragraf yang utuh. 5. Menemukan kalimat utama atau kalimat pokok dalam paragraf tersebut. 6. Mengubah kalimat pokok ke dalam kalimat yang lebih ringkas, padat, dan jelas menjadi gagasan utama dari teks visual.